Hai teman-teman semuanya, semangat ya belajar matematika offline pada hari ini. Apakah kalian sudah siap? Semoga kalian sudah mempersiapkan buku catatan dan juga buku textbook kalian ya tentang topik yang akan kita pelajari pada hari ini. Hari ini topik kalian adalah mengenai volume kerucut. Masih ingatkah kalian tentang kerucut? Semoga kalian masih ingat ya teman-teman. Ya, kerucut adalah bangun ruang yang alasnya berbentuk lingkaran. Jangan lupa juga bahwa kerucut merupakan keluarga dari limas. Ciri-ciri kerucut yang pertama adalah memiliki dua sisi, yaitu sisi alas yang berbentuk lingkaran dan selimut kerucut. Yang kedua, dia memiliki satu rusuk lengkung, dan ciri yang terakhir memiliki satu titik sudut yang berada di puncaknya. Karena kerucut merupakan keluarga limas, jadi volume limas adalah sepertiga kali luas alas dikali dengan tinggi. Lihat, perhatikan bahwa luas alas kerucut bentuknya adalah, ya benar, lingkaran. Masih ingatkah kalian rumus luas lingkaran? Wow, hebat sekali. Ya betul, luas lingkaran adalah V kali R kali R. Jadi volume kerucut bisa kita simpulkan rumusnya menjadi sepertiga kali V kali R, kemudian dikali dengan tinggi. Ingat ya teman-teman, dikali R, radius, bukan diameter. Oke, di sini Misata akan menjelaskan beberapa contoh soal supaya kalian makin paham tentang volume kerucut. Soal yang pertama, hitunglah volume kerucut tersebut. Kita perhatikan di sini ya teman-teman, yang diketahui pada gambar tinggi dari kerucutnya adalah 12 cm. Sementara 21 cm ini adalah apa ya teman-teman? Diameter atau jari-jari ya? Oke, kalau dari ujung melalui titik pusat, kemudian melalui sampai ke ujung lingkaran lagi, itu namanya adalah diameter ya teman-teman. Jadi diameternya adalah 21 cm. Kalian boleh tuliskan dalam bentuk 10,5, tapi Misata lebih suka dalam bentuk pecahan supaya lebih mudah ketika kita menyederhanakannya nanti. Oke, langkah pertama kalian wajib tuliskan rumusnya ya, supaya kalian terus hafal tentang volume kerucut. Volume kerucut rumusnya adalah sepertiga kali V kali R kali T. Kemudian karena kita tahu bahwa jari-jarinya 21/2, itu bisa dibagi dengan 7 teman-teman. Jadi V-nya kita ganti dengan 22/7 ya. Jadi sepertiga kali 22/7 kali 21/2 kali 21/2 dikali dengan tingginya 12. Kemudian bisa saya sarankan untuk kalian menyederhanakannya dengan cara membagi angka yang berada di atas dengan angka yang di bawah. Coba kalian perhatikan angka 3 dan 7 yang di bawah. 3 kali 7 hasilnya 21. Nah, misalnya serta bagi dengan 21 yang di atas. Jadi hasilnya adalah 1. Kemudian 2 dan 22. 22 dibagi 2 hasilnya sama dengan 11. 2 dibagi 2 hasilnya sama dengan 1. Kemudian 2 dan 12 juga bisa kita sederhanakan, dibagi dengan 2 masing-masing. Hasilnya 12 dibagi 2, 6, dan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Nah, lihat angka yang di bawah, semuanya sudah 1 teman-teman. Jadi sekarang kita fokus ya dengan angka yang berada di atas. Angka yang berada di atas selain 1 adalah 11 kali 21 kali 6. Jadi hasilnya adalah 1386 cm pangkat 3. Ingat ya, untuk volume pangkatnya pangkat 3. Nah, untuk mengerjakan soal, kalian harus hati-hati ya teman-teman. Jika yang diketahui masih diameter, berarti kalian harus cari radiusnya. Jadi jangan langsung masukkan angka-angkanya ya. Harus diperhatikan baik-baik. Contoh soal yang kedua, sebuah wadah berbentuk kerucut dengan volume 16.632 cm pangkat 3 dan tingginya 36 cm. Tentukan panjang jari-jari alas kerucut tersebut. Pi-nya sama dengan 22/7.
sekarang yang diketahui adalah volume dan tingginya teman-teman. Kita harus mencari jari-jari alasnya. Oke, baik. Step 1, kalian tuliskan dulu rumusnya. Volume kerucut sama dengan sepertiga kali V kali R kali R kali T. Langkah kedua, seperti biasa, masukkan angkanya. Volume kerucut kita ganti dengan 16.632, kemudian sama dengan sepertiga kali 22/7 kali R pangkat 2. Jadi R kali R bisa kita tuliskan R pangkat 2 dikali dengan 36. Oke, sekarang bisa kita sederhanakan teman-teman. 36 bisa kita bagi dengan 3. Hasilnya adalah 12 dan 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Oke, sekarang 22 tidak bisa dibagi dengan 7, 12 juga tidak bisa dibagi dengan 7. Sekarang coba kita perhatikan ya, kita punya pecahan 22/7. Nah, supaya hasilnya menjadi 1, kita harus kalikan dengan kebalikannya. Kebalikan dari 22/7 adalah 7/22. Oke, jadi kedua ruas kita kalikan dengan 7/22. Nggak apa-apa Miss, tidak merubah soal Miss. Tidak teman-teman, jika kalian mengalihkan kedua ruasnya dengan angka yang sama, maka tidak akan merubah soalnya. Jadi 16.632 dikali dengan 7/22 sama dengan 22/7 dikali R pangkat 2 dikali 12 dikali 7/22. Tadi 22/7 dengan 7, kalau kita kalikan dengan 7/22 itu bisa dibagi ya teman-teman, 7 yang di atas dengan 7 yang di bawah, 22 yang di atas dengan 22 yang di bawah. Jadi hasilnya 1. Oke, sekarang bagaimana dengan angka 12-nya? Kita punya angka 12-nya di sebelah kanan teman-teman. Jadi untuk mencari R kuadrat, ruas yang sebelah kiri itu kita bagi dengan 12. Bagaimana ya menuliskannya? Coba disimak baik-baik. Jadi R pangkat 2 sama dengan 16.632 dikali dengan 7 per 22 dikali dengan 12. Jadi kalau pembagian bisa kita tulis juga dalam bentuk per ya teman-teman. Oke, semoga kalian paham sampai step yang ini. Step selanjutnya adalah kita bagi 16.632 dengan angka yang di bawah. Kalau teman-teman coba pasti bisa dibagi deh teman-teman. Jadi 16.632 kita bagi dengan 22. Kalau kalian bagi hasilnya adalah 756. Dan 22 dibagi 2 hasilnya 1. 756 juga kita bagi dengan 12 hasilnya adalah 63. Jadi didapatkan R kuadrat sama dengan 63 dikali dengan 7 hasilnya adalah 441. Semoga kalian masih ingat ya bagaimana cara mengangkarkan suatu angka. Oke, jadi untuk mencari R kita harus mengakarkan. Oke, jadi R sama dengan akar dari 441. 441 ini kalau kita jabarkan hasilnya adalah 21 kali 21, sehingga akarnya adalah 21 cm. Contoh soal yang terakhir. Sebuah kerucut berada di dalam sebuah tabung seperti gambar di samping. Alas dan titik puncak kerucut tepat menyinggung alas dan tutup tabung tersebut. Tentukan volume tabung di luar kerucut. Jadi ada kerucut, kita masukkan ke dalam tabung. Tinggi dari kerucut sama dengan tinggi tabungnya, dan alas kerucut itu tepat sekali menempel di tutupnya tabung. Oke. Nah, kita harus mencari volume tabung di luar kerucut. Oke, jadi yang berwarna biru itu ya teman-teman yang harus kalian cari volumenya. Oke. So, langkah pertama adalah kita cari pastinya volume tabung. Volume tabung rumusnya V kali R kali R kali T. Kita masukkan angkanya ke dalam rumus kita. Kemudian kita sederhanakan, hasilnya adalah 3696 cm pangkat 3. Kemudian, kira-kira kita harus cari volume apa lagi ya teman-teman? Ya, karena di soal ini jelas ada dua bangun ruang. Yang pertama adalah tabung, yang kedua adalah kerucut. Berarti kita harus cari juga kerucutnya. Volumenya adalah sepertiga kali V kali R kali R kali T. Kita masukkan semuanya. Teman-teman perhatikan ya, 14 cm itu adalah diameter ya. Jadi jari-jari adalah setengahnya. Jadi sama dengan 7. Kita masukkan radiusnya 7 dan tingginya 24. Kita sederhanakan.
hasilnya adalah 1232 cm pangkat 3. Oke, sekarang mari gunakan logika kita. Kita akan mencari volume tabung di luar kerucut, teman-teman. Oke, jadi ada tabung dimasukkan kerucut. Nah, kita harus mencari volume dari tabung yang di luar kerucut tersebut. Jadi kita apakan ya? Kalau kita tambah, mungkin tidak ya? Kalau kita tambah berarti volumenya sangat besar ya. Volume tabung ditambah dengan volume kerucut. Seharusnya kerucutnya menghadap ke atas ya, bukan ke dalam tabung. Tapi karena kerucutnya berada di dalam tabung, otomatis volume bangun yang kita cari itu lebih kecil hasilnya. Jadi pastinya kita harus kurangkan, teman-teman. Volume tabung dikurang dengan volume kerucut. Jadi hasilnya, dan kalau kalian analisa lagi, kalian sebenarnya cukup mencari volume yang berada di luar tabung ini dengan cara 2/3 dikali V dikali R dikali R dikali T. Kenapa? Karena volume kerucut adalah sepertiganya dari volume tabung. Jadi kalau ingin mencari volume tabung di luar kerucutnya, tinggal kalian kalikan 2/3 kali V kali R kali R kali T. Maka akan diperoleh hasil yang sama, teman-teman. Oke, tapi untuk sekarang kalian tuliskan step-stepnya seperti yang Meseta ajarkan kalian di video ya, supaya kalian makin paham konsep dasarnya terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Ya, setelah kalian menyimak pembahasan soal, sekarang waktunya kalian mengerjakan latihan 6 halaman 106. Nomor 1A, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan 5. Jadi ada 5 soal ya yang harus kalian kerjakan. Tuliskan caranya yang jelas dan rapi di buku catatan matematika kalian. Meseta harap ya kalian mengerjakan dengan rapi, dan Meseta berharap kalian mengerjakan sendiri. Mencoba supaya kalian tahu kemampuan kalian dan kalian bisa memperoleh hasil yang terbaik dengan usaha kalian. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir video ini. Meseta berdoa kalian bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Semangat, teman-teman semuanya.